Bang Niam. Nah, dapat aman kok. Dapat. Bang, cuma anak buahnya terus mobil semua. Seperti apa dan sudah diamankan. Ya. Jadi kemarin tanggal 10 Agustus ada kejadian. Ya. Kejadian ini sebenarnya perseteruan antar warga saja. Jadi tersangka ini punya bangunan di belakang rumahnya, terus dikomplain sama warga lainnya. Itu udah ada izinnya apa belum? Gitu. Terus ingin kalau nggak dibongkar saja atau apa. Nah, si tersangka ini karena dia merasa yang punya rumah, terus dia merasa tersinggung, lalu mengambil airsoft gun ini. Ya, ini bukan senjata api tapi ini airsoft gun. Jadi ngambil airsoft gun ini terus ditunjukkanlah kepada orang yang atau tetangganya tadi, warga tadi, dan menakut-nakuti. Lalu berebutan sehingga terjadi kekerasan terhadap korban. Ya. Nah, ini sudah dilaporkan ke Polsek Bojong Sari kemarin dan sudah ditangani, tersangka juga sudah ditangkap ya, dan kita tangani saat ini. Inisial pelakunya? Inisialnya D. Korban? DR. Kalau korban itu Berarti karena nggak terima ditegur untuk bongkar bangunan ya Pak ya? Ya hanya ditanya saja itu bangunan udah ada izinnya atau belum, terus itu kan balik pikirnya di belakang rumahnya. Jadi karena tidak terima, terus ada perselisihan situ sehingga terduga pelaku ini mengambil airsoft gun. Terkait izinnya Pak? Jadi airsoft gun ini sebenarnya izinnya juga masih kita teliti ya. Ini ada ditulis ini Jatayu Airsoft Gun Club. Ya. Di sini ada nama yang bersangkutan, tapi di sini disebutkan bahwa pekerjaannya adalah TNI. Namun kita masih melihat ini kan sudah juga tidak berlaku ya. Jadi kartu ini sudah mati dari tahun 2013. Sedangkan kartunya ini juga Jatayu Airsoft Gun Club ini juga sudah tidak berlaku dan sudah tidak terlihat ya tulisannya. Penganiayaannya sendiri seperti apa sih Pak terhadap korban selain intimidasi ini? Jadi pelaku ini berebutan gambar video ya. Iya. Dia ada video kan, itu kan divideokan gitu ya. Sehingga si terduga pelaku ini mau ngambil videonya itu sehingga dorong-dorongan dan jatuh. Jadi ada kekerasan dilakukan terhadap korban pada saat berebutan handphone tadi. Pak, dari hasil pemeriksaan pengakuan tersangka sendiri senjatanya itu dari mana ya Pak? Didapat? Ini diberikan oleh temannya, tapi sudah lama sekali ya, karena ini kan izinnya saja 2013. Sudah beberapa, hampir 11 tahun ya, sudah 11 tahun yang lalu. Sudah temannya. Kita juga tidak mendalami lagi, tapi kan istilahnya airsoft gun ini, ya, kalau ada izinnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya bisa digunakan. Kalau mungkin untuk menggunakan misalnya untuk olahraga atau apa yang lain gitu ya. Cuma di izinnya mati gitu, jadi ini jadi masalah. Pak, tersangka sendiri sempat menyampaikan nggak terakhir sebelum dia menakut-nakuti korban ini pernah dipakai kapan gitu Pak? Senjatanya? Kita belum mendapatkan keterangan soal itu, tapi nanti kita dalami lagi tentang kepemilikan airsoft gun ini. Masih berfungsi normal nggak Pak? Ya, kita belum coba ya, kalau ini kita belum coba berfungsi normal atau enggak. Tapi yang jelas kan segala sesuatu benda yang menyerupai senjata misalnya atau digunakan oleh seseorang untuk menakut-nakuti itu juga sudah salah gitu ya. Jadi nanti disangkanya itu senjata beneran, orang jadi merasa terteror, takut gitu ya. Itu tidak diperkenankan gitu. Karena penggunaan senjatanya kan bukan untuk itu sebenarnya. Pak tadi kan dijelaskan Pak di identitasnya di situ terdaftarnya dia sebagai TNI. Akan ada pemeriksaan lanjutan nggak sih Pak terkait pemalsuan profesi ini? Saya kan ini baru melihat dari kartunya ya.
nanti kita dalami lagi karena sebenarnya kan pemeriksaan masih berlanjut. Kemarin pemeriksaan masih berlanjut, kita akan dalami kenapa tulisannya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan dapat keterangan dari beliaunya ini, dari terduga pelaku kenapa tulisannya kerjanya TNI. Pak, berarti statusnya sudah tersangka sekarang ya Pak? Sampai saat ini belum. Insya Allah nanti setelah kita lakukan pemeriksaan lanjutan nanti akan kita gelar perkara untuk itu. Pak, ini kan senjata menyerupai senpi ya Pak. Ada kemungkinan dikenakan pasal darurat Pak. Darurat. Undang-undang Kita darurat. kenakan pasal 351 untuk kekerasannya sama 335 perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau undang-undang darurat itu untuk senjata api dan senjata tajam. Nah ini kan bukan senjata api, bukan juga senjata tajam. Jadi ini kita kenakan 335 KUHP dengan 351. Pas saat pelaku menodong si korban ini, senjatanya itu dalam kondisi terisi peluru atau enggak? Tidak ada pelurunya. Tidak ada pelurunya. Dia cuma nakut-nakutin ya Pak? Ya. Dilihat dari gayanya yang cukup arogan, ada kemungkinan nggak jadi pengaruh karena tidak sadar, dan apakah akan dilakukan cek urin? Nah, dia dalam keadaan sadar. Dia dalam keadaan sadar. Mungkin karena emosi ya, karena emosi, terus dia punya alat ini, terus dia tunjukkan kepada si korban. Jadi kalau keadaannya sadar, ya kita memang belum cek urin ya, tapi istilahnya kondisi saat itu tidak ada yang gejala yang menunjukkan kalau dia tidak sadar atau di bawah pengaruh apa. Berarti Pak, kasusnya dilimpahkan dari Polsek Bojongsari ke Tetap ditangani sama Polsek Bojongsari. Oke. Ya cuma hari ini kita bawa ke sini. Ya nanti kita hanya mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Polsek. Kita memberikan arahan untuk pasal-pasalnya, untuk tindak lanjutnya nanti gelar perkaranya. Itu kan pembinaan teknis kan memang dari Satuan Reskrim yang ada di Polres kepada Polsek-Polsek. Bang Niam. Nah, dapat aman kok. Dapat. Bang, cuma anak buahnya Kapres.